Hai, halo semuanya. Kembali lagi bersama kita di podcast Geografi. Oke, perkenalkan saya Ninta Widanisa dan di sini kita akan ngebahas nih topik-topik seru tentang geografi. Kali ini kita gak bakal bahas sendirian karena kita ditemani dengan kakak-kakak yang ada di sini. Sebelum kita mulai ke video pembahasannya, gimana nih kalau kita perkenalan dulu dengan kakak-kakak yang ada di sini? Halo, namaku Iqbal. Hai, aku Talia. Halo, aku Naila. Halo, aku Nazwa. Oke, karena udah kenalan semua, gimana kalau kita langsung mulai aja ke pembahasannya? Oke, langsung aja kita mulai. Gimana sih, Kak? Boleh dijelasin nih tentang pendekatan ke ruangan itu bagaimana? Oke, jadi pendekatan ke ruangan itu intinya kita lihat fenomena geografi berdasarkan ruang atau tempatnya. Pertanyaannya biasanya gimana sih fenomena itu terjadi dan gimana pola persebarannya. Contohnya, kalau kita bahas persebaran pusat perbelanjaan di Jakarta atau lokasi sekolah-sekolah di suatu kecamatan. Nah, itu pakai pendekatan ke ruangan. Bahkan penentuan lokasi rumah kita dekat sekolah atau tempat kerja juga termasuk loh. Wah, jadi pendekatan ini kayak lebih ke lokasi dan pola penyebaran gitu ya? Ya, betul sekali. Dan benar-benar kepake banget nih untuk kehidupan. Oke, selanjutnya Kak, pendekatan ke lingkungan itu bagaimana? Nah, jadi kalau pendekatan ke lingkungan itu fokusnya ke interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi lebih ke manusia butuh apa dari alam dan bagaimana mereka menyesuaikan diri. Misalnya orang di dataran tinggi banyak nanam sayur karena tanah dan iklimnya yang cocok. Atau masyarakat pesisir bikin rumah panggung biar aman dari pasang naik laut. Jadi pendekatan ini ngelihat hubungan timbal balik. Manusia memengaruhi lingkungan dan lingkungan juga memengaruhi manusia. Oke, berarti hubungan dua arah ya nih. Kalau selanjutnya nih, kan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah itu bagaimana sih, Kak? Nah, kalau kompleks wilayah itu gabungan dari keruangan dan kelingkungan. Jadi, kita lihat hubungan antar wilayah secara menyeluruh. Contohnya, kota dan desa. Kota butuh suplai beras, sayur, dan ikan dari desa. Sebaliknya, desa butuh kota sebagai pusat perdagangan, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Jadi, ada saling ketergantungan. Kalau salah satu terganggu, yang lain juga ikut kena dampaknya. Oh, jadi gitu ya, Kak. Kayak rantai hubungan yang saling menghubungkan satu sama lain. Ternyata seru juga ya, teman-teman. Terakhir, selanjutnya adalah Kak Iqbal. Gimana sih, Kak, regionisasi itu? Nah, regionalisasi itu tentang membagi wilayah berdasarkan ciri khas tertentu secara fisik, kayak iklim dan bentuk muka bumi, atau ciri sosial wilayah. Misalnya, Indonesia dibagi menjadi barat, tengah, dan timur karena faktor budaya, sejarah, dan geografis. Atau di dunia kita mengenal iklim tropis, subtropis, kutub. Dengan klasifikasi ini, kita bisa lebih gampang memahami keragaman bumi yang luas banget. Oh, jadi begitu ya. Oke guys, ternyata seru-seru banget nih penyampaian dari kakak-kakaknya. Oke, simpelnya bisa kita ambil, yaitu keruangan adalah fokus dengan lokasi dan juga persebaran. Kemudian ke lingkungan fokus kepada interaksi manusia dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah kompleks wilayah yang fokus antara hubungan dan ketergantungan antar wilayah. Dan yang keempat adalah regionalisasi, yaitu pengelompokan wilayah berdasarkan ciri tertentu. Oke, udah sampai di sini ya teman-teman. Semoga obrolan kita hari ini dapat menambah wawasan para pembaca atau para pendengar yang mendengarkan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah hadir di sini dan mau sharing nih tentang geografi. Terima kasih buat Kak Iqbal, Kak Talia, Kak Naila, dan Kak Nazwa. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan episode lain. Dan bye, Bye-bye semua. semuanya.